Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah setelah beberapa jam kita beraktivitas, kemudian Allah memanggil kita melalui sholat zuhur. Ada penyegaran, ada refresh yang mudah-mudahan membuat suasana hati kita tenang, suasana pikiran kita menjadi stabil kembali. Dan kita lanjutkan dengan menyisihkan sedikit waktu untuk menguatkan akidah kita, tauhid kita melalui kajian ilmu yang insya Allah bisa memberikan efek positif dalam seluruh aktivitas kita berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas yang pertama, kemuliaan ilmu tauhid. Dari satu ungkapan, fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kenapa ilmu ini begitu mulia? Karena memang yang dipelajari dan dikaji adalah zat yang maha mulia. Semakin tinggi urgensi dari apa yang kita pelajari, menunjukkan ilmu itu juga semakin penting dan strategis. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya keuntungan di akhirat, tapi kebahagiaan di dunia. Manusia secara umum terbagi dua. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia. Berhenti dari situ. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak pedulikan bagaimana keadaannya nanti di akhirat. Akhirat mah gimana nanti. Kemudian orang-orang yang beriman, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan lebih berbahagia lagi di akhirat. Wa qina azabannar, dan meminta kepada Allah agar dibebaskan dari azab yang amat berat, yaitu azab neraka. Itu sudah kita bahas beberapa keuntungan dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya adalah turunnya keberkahan dari langit dan dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Yang turun dari langit, hujan yang membawa keberkahan, yang membuat tanah menjadi subur. Yang keluar dari bumi, bahan tambang, ikan-ikan yang sehat dan seterusnya. Bukan hal-hal yang justru membawa mudarat dan bencana dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, pada hari ini kita akan membahas kenapa realitasnya nggak seperti itu. Kenapa kondisi real yang nyata saat ini orang-orang yang beriman tidak mendapatkan seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu saya mohon ada yang membaca salah satu di halaman 9. Boleh ini. Kalau ini bukan bacaan Al-Quran, jadi keliru-keliru dikit gak apa-apa. Jadi gak pakai ilmu tajwid ya. Jadi ada ilmu tauhid, ada ilmu tajwid. Nah, silakan.
Halaman 9, paragraf terakhir, wa man yata'ammal ahwal al-muslimin al-yawm. Siapa nih? Silakan. Walaupun bahasa Arab, insya Allah sebagian kosakatanya kita udah paham. Silakan. Enggak apa-apa. bima yashhadu bi anna imanahu dhahir aw annahu faqad sifati kathira min al-iman aw akthar فهو عنهم في سيئتهم هي تعلم الدنيا ما وعد الله ما وعد Nah, lanjut di halaman berikutnya. وَمَثَّلَ عَلَى آله هذا فَلْيَسْرُهَا أَعَدُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ وَمَا خَسِرَ فِي الدُّنْيَا بَلْ وَمَا خَسِرَ نَفْسَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Ya, cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yata'ammal. Kalau ada orang yang mau berpikir, merenung, melihat realitasnya. Apa yang dilihat? Ahwal al-muslimin. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu ya udah jadi bahasa Indonesia. Keadaan. Kalau ada yang memperhatikan bagaimana kondisi kaum muslimin al-yaum, hari ini. Kalau bahasa iklan, hari gini. Gitu ya. Siapa yang mau memperhatikan keadaan umat Islam hari ini, yajib, dia akan menemukan annama wa'adallahu al-mu'minina bihi fid dunya ghaira mutahaqqiq lahum. Dia akan menemukan bahwa janji Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca kemarin itu gak ada. Katanya keberkahan. Ternyata Indonesia hutangnya 5.000 triliun. Negara muslim terbesar di dunia. Ternyata 2020 kita awali dengan beragam musibah, bencana, dan ujian. Ternyata tingkat korupsinya luar biasa. Ada gap antara janji Allah di dalam Al-Quran dengan realitas yang kita jalani sebagai orang-orang yang beriman. Nah, penulis buku ini menyimpulkan mimma yashhadu bi anna imanahum dha'if. Ini semua membuktikan bahwa iman kita sebagai kaum muslimin yang hidup hari ini dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Ada dompet du'afa. Nah, du'afa itu kaum yang lemah. Iman kita ini tidak kokoh. Karena itu tidak dapat janji yang Allah sudah tulis di dalam Al-Quran. Tidak dapat kita. Ya kita kan ingin mendapatkan sesuatu misalnya. Di kantor ini. Kalau ingin begini ada syaratnya.
ada yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu. Iklan-iklan begitu. Ada iklan besar, huruf kecilnya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Nggak kelihatan itu. Bisa jadi sudah terpenuhi kita sebagai pekerja di kantor ini. Tapi untuk bisa mendapatkan prestasi, reward tertentu, ada persyaratan yang belum sempurna sehingga kita tidak mendapatkan itu. Nah, sama dengan kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang harusnya Allah sudah menjanjikan kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Rizkimu akan datang dari sumber yang tidak kamu duga. Tapi ternyata fakta tidak sesuai dengan impian. Tidak sesuai. Ada apa di situ? Penulis buku ini menyebutkan karena iman kita sangat lemah. Nanti kita lihat, iman itu apa sih? Jangan-jangan kita sendiri mengaku sebagai seorang mukmin, tapi kita tidak tahu syarat-syaratnya itu apa. Syarat dan ketentuan berlakunya itu kita tidak penuhi. Nah, nanti kita lihat. Kenapa itu terjadi? Karena iman kita dhaif, lemah. Kemudian au annahum faqadu sifatin katsira minal iman. Karena mereka faqadu, kehilangan. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kualifikasi dari syarat-syarat yang banyak untuk menjadi seorang mukmin. Iman kita hanya sebatas ngaku. Tapi dalam pandangan Allah, betulkah kita sebagai seorang yang beriman? فَغَابَ عَنْهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Sehingga janji Allah tadi tidak ditemukan dalam kehidupan orang yang beriman. Nah, ini kita jadi bahan introspeksi kita. Kenapa kok tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini? Nah, kita melakukan flashback. Bisa jadi iman kita lemah. Bisa jadi sebagai seorang mukmin kita belum memenuhi prasyarat kualifikasi yang Allah minta. Kita baru sebatas, kalau dilihat dari namanya kita muslim, kalau dilihat dari kolom agama di KTP kita muslim, dari pakaian kita muslim, tapi syarat-syarat yang lain mungkin belum terpenuhi. Sehingga janji Allah Subhanahu wa ta'ala belum dianugerahkan kepada kita. Nah, itu janjinya ada kemenangan, ada kekuasaan, dan seterusnya. Nah, kalau kita terus-menerus begini, nah, ini kita lewat sedikit langsung agak ke bawahnya. وَمَنْ إِسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ. Siapa yang tidak melakukan introspeksi, kemudian dia memperbaiki diri, dia tidak peduli kondisi imannya seperti apa, fasayakhsaru ma a'addahu Allahu lil mu'minin fil akhirah. Dia bukan hanya tidak dapat janji Allah yang ada di dunia, tapi yang lebih berat lagi kalau dia tidak dapat janji Allah yang akan diberikan di akhirat. Kalau yang ada di dunia mungkin nggak dapat, masih bisa hidup. Masih bisa kita menjalani, bisa mengatasi persoalan dengan upaya kita. Tapi yang berat, kalau kita tidak dapat janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Sehingga tidak mustahil kita akan menyaksikan orang yang mengaku muslim, tapi ketika kita sholat Jumat, jalanan tetap macet. Tidak mustahil kita berada di siang hari bulan Ramadan, rumah makan tetap ramai. Tidak mustahil ada orang yang bisa melaksanakan sholat tarawih, tapi sholat zuhur, sholat asar ditinggalkan.
Tidak mustahil orang beramai-ramai melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kemudian sholat subuhnya sudah biasa ditinggalkan. Ini menunjukkan ada ketidaksempurnaan iman di dalam diri orang itu. Seharusnya kalau dia seorang mukmin yang benar, dia akan melakukan itu semua. Kalau ini yang terjadi, maka dia tidak hanya rugi di dunia, tapi yang berat dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan di negeri akhirat. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut penulis buku ini ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah lidzalika kana la budda min taqwiyatil iman. Harus ada penguatan dan pengokohan iman. Iman kita semakin kita kokohkan. Iman kita tidak lagi di dalamnya ada sedikit pun keraguan. Iman kita mantap untuk menghindari kekufuran dan kemusyrikan. Kita ingin mendapatkan jabatan tertentu misalnya. Ada bisik-bisik datang ke kita. Mau nggak? Saya ada tuh konsultan spiritual, penasehat spiritual. Kamu bisa datang ke rumahnya. Dari yang sudah-sudah sih rata-rata yang datang ke situ mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau orang yang imannya masih lemah, dengan iming-iming dia mendapatkan sesuatu yang besar dengan usaha yang kecil, dia akan mendapatkan harapan secara instan, tidak mustahil. Imannya itu digadaikan untuk bisa mendapatkan apa yang diciptakan tadi. Tidak mustahil. Berarti ada iman yang lemah. Perlu ada pengokohan. Pokoknya, kalau sudah berbau kemusyrikan, ada hal yang tidak logis ditawarkan kepada saya, meskipun secara duniawi itu keuntungannya besar, kita akan mengatakan, no, tidak. Tidak mungkin. Karena itu bukan hanya sekedar urusan kita di dunia yang berat kalau nanti sampai akidah kita goyah. Jangan disangka hari ini kita sudah tidak punya fenomena seperti itu. Saya punya kawan, dia cerita. Di antara keluarganya itu ada yang punya peliharaan hewan. Tapi hewannya ini hewan-hewan yang gaib. Tidak bisa dilihat. Tapi dia bilang dia punya peliharaan ini, peliharaan ini. Cuma syaratnya apa? Tuntutannya apa? Yang berat, dia tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sudah. Padahal di dalam hadis tidak ada yang membedakan antara keimanan dan kekufuran kecuali sholat. Ibadah sholat itulah yang pokok. Bayangkan. Dan itu sudah sangat sulit dinasehati, dikasih masukan. Argumentasi, alasan, hujjah sudah tidak masuk lagi. Nah itu yang sangat berat. Ketika ada cita-cita yang ingin diwujudkan secara cepat, tapi ternyata tuntutannya sampai menjual akidah. Mungkin kalau di pedalaman bisa lebih berat lagi. Orang sakit, didatangi, mau nggak kamu, keluarga kamu sudah saya tanggung. Urusan rumah sakit beres, anak-anak kamu semua saya jamin. Pendidikannya semuanya akan ditanggung semuanya. Tapi syaratnya kamu jual akidah. Itu ujian yang sangat berat. Perlu dikokohkan. Kemudian watasbituhu, dimantapkan. Bahwa ini adalah anugerah yang paling mahal. Allah sudah berikan kita anugerah itu. Padahal Nabi Ibrahim
bapaknya saja tidak diberikan. Nabi Nuh, anaknya tidak diberikan nikmat itu. Nabi Lut, istrinya tidak diberikan nikmat hidayah itu. Kita sudah Allah berikan. Nah, ini perlu kita kokohkan. Wa tajdid, kita perbaharui, kita tingkatkan. Makanya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kita terus minta kepada Allah agar diluruskan jalan kita. Diperbaharui terus. Iman kita, tauhid kita, akidah kita. Nah, itu tugasnya. Kemudian tugas para ulama, orang-orang yang mengerti. Ini saya agak percepat supaya muqaddimahnya jangan terlalu panjang katanya. Nanti muqaddimah terus nggak selesai-selesai. Tugas para ulama apa yang harus dilakukan? An yubadiru lil qiyam bihadzal wajib. Ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah perlu disampaikan. Agar orang-orang yang sudah punya iman di dalam hatinya, itu dia merasakan ini nikmat paling mahal. Uang 1 triliun di hadapan iman gak ada harganya. Kita ditawarkan uang 1 triliun, 10 triliun, 1000 triliun sekalipun. Dengan syarat melepaskan akidah kita tidak. Kita lihat perjuangan Ashabul Ukhdud. Masya Allah. Mereka untuk mempertahankan iman yang ada di dalam dirinya harus rela masuk ke dalam parit yang di dalamnya penuh dengan kobaran api. Bukan hanya uang 1 triliun. Mereka harus siap masuk ke dalam itu. Kalau tidak mau masuk, dia ganti akidahnya. Bagaimana Masyito harus rela masuk ke dalam kuali yang di dalamnya air mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau tidak ada iman, hubungan kita dalam keluarga terputus. Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an, naik ke atas perahu. Allah sampaikan, wahai Nabi Nuh, itu bukan anakmu lagi. Kita bisa bayangkan. Seolah-olah di kartu keluarga kita masih tercantum itu anggota keluarga. Di sisi Allah sudah bukan lagi. Kita mau liburan sepekan. Ada salah satu anak kita tidak bisa ikut. Kita pergi. Apa yang kita rasakan? Tidak nyaman. Jalan-jalan itu menjadi tidak nyaman. Padahal kita hanya berpisah dalam waktu sepekan. Habis itu bisa ketemu lagi. Apakah kita tega? Apakah kita nyaman dan tenang berpisah dalam perjalanan yang panjang di kehidupan akhirat dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita? Makanya perlu akidah ini, tauhid ini perlu terus disampaikan. Itu tugas orang-orang yang mengerti tentang pentingnya akidah. Tanpa akidah semua hubungan terputus. Di dunia saja Nabi sudah menyebutkan, tidak boleh seorang muslim mewarisi, memberikan harta warisan kepada orang kafir. Orang kafir tidak boleh memberikan harta warisan kepada muslim. Terputus. Tidak ada hubungan saling mewarisi ketika salah satunya tidak beriman kepada Allah. Apalagi nanti di akhirat. Hanya keimanan yang bisa mengumpulkan kembali kita bersama orang-orang yang kita cintai dari dunia sampai kemudian berkumpul lagi di akhirat. Hanya itu. Yang lain tidak. Kesamaan profesi, kesamaan jabatan, kesamaan pengalaman, sama-sama kayanya, sama-sama populernya. Bukan itu. Itu tidak akan mempertemukan. Syaratnya hanya satu. Ada kesamaan akidah. Itulah yang membuat orang tetap bersama dari dunia sampai ke akhirat. Karena itu ini begitu mahal. Nikmat ini begitu berharga. Dia tidak ada bandingannya.
Tidak bisa dinominalkan dengan uang. Tidak bisa. Ketika kita merasakan begitu berharga, maka kita akan terus terdorong untuk merawatnya, menjaganya, memperbaharuinya. Nah, itu yang diminta oleh penulis buku ini. Para ulama, orang-orang yang paham tentang pentingnya akidah, dia sampaikan. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang berbau akidah, sampaikan. Sampaikannya dalam 3 tahap. Kalau kita punya kekuasaan, sampaikan. Ini tidak boleh. Dicegah. Kalau perlu, ya kalau memang ada orang menyembah kuburan, kuburannya ditutup. Makanya di Masjid Nabawi kan, kuburan makamnya Nabi Muhammad itu ya ditutup, dijaga. Karena khawatir ada orang yang keliru. Ada yang keliru. Berlebihan. Kalau kita nggak bisa dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kita sampaikan dengan lisan. Maaf, tidak boleh. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau dosa yang lain kamu lakukan, ada peluang Allah ampuni. Tapi kalau kemusyrikan, Allah tidak akan pernah mengampuni sebelum orang tersebut bertaubat kepadanya. Di dalam ayat yang lain disebutkan inna syirka la zulmun azim. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat yang pertama, wahai anakku, jangan melakukan kemusyrikan. Kenapa? Itu adalah dosa yang azim. Kezaliman yang sangat luar biasa. Itu tidak akan pernah Allah ampuni. Itulah yang akan menghancurkan seluruh amal kita di dunia. Sampai di dalam ayat yang lain disebutkan, orang yang melakukan kemusyrikan, disebutkan di dalam ayat itu, fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Ditimbang saja tidak amalnya. Jadi ditimbang saja enggak. Kalau yang lain kan ditimbang dulu, mana baiknya, mana buruknya. Kalau orang yang sudah musyrik udah enggak dianggap, udah. Tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya, padahal dia udah capek. Dia sudah mengeluarkan seluruh energinya, tapi sayang di dalamnya ada kemusyrikan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau nggak bisa, hati kita yang menolak. Ya kalau dulu itu misalnya mau bangun bangunan yang besar, taruh kepala sapi di bawah. Apa hubungannya kepala sapi dengan kekuatan? Kalau ceker ayam betul, tapi bukan ceker ayam kaki ayamnya, cakar ayam. Ayamnya nggak ada di situ, besi semua ya. Kemudian apa yang dilakukan juga? Yang harus dilakukan adalah mereka mengingatkan ketika menyaksikan hujum al-mabadi al-ilhadiyah alal muslimin. Ketika ulama, orang-orang yang paham menyaksikan ada penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi di tengah masyarakat muslim, harus diluruskan. Jangan dibiarkan. Kita ada banjir bandang, kemudian ada orang tercebur, kita terdorong. Kita nggak akan berpikir untuk saya ini nanti gimana. Kita akan langsung lompat. Tidak tanya lagi itu anaknya siapa, orang mana, suku bangsa mana. Kita akan langsung lompat untuk menolong. Dan betapa bahagianya kita ketika berhasil menolong orang itu sehingga dia selamat dari banjir bandang itu. Apalagi ini bukan sekedar banjir bandang. Kita menyelamatkan orang yang sudah hampir terperosok ke dalam neraka. Ketika kita bisa membebaskan, itu satu pertolongan yang sangat luar biasa. Karena itu kata Nabi di dalam hadisnya, satu orang saja bisa kau selamatkan dengan petunjukmu, dengan bimbinganmu. Kamu sudah mendapatkan anugerah yang lebih banyak dari kumpulan onta merah. Kalau dulu kendaraannya onta merah. Ya kalau sekarang lebih hebat dari Alphard, dari apa lagi ini sekarang? Nah, Lamborghini ya, atau Ferrari atau apa. Kira-kira begitu.
Itu satu orang, gimana kita menunjukkan kepada banyak orang. Jadi mengentaskan orang dari azab neraka itu lebih mulia dari mengentaskan mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari apapun di dunia. Karena itu penting. Ketika kita saksikan hal-hal yang berbau kemusyrikan, kita upayakan ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Intisyarul khurafat wal abatil, ketika khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak ada di dalam Islam merajalela, perlu kita luruskan. Nah, ini tugas orang-orang yang memahami. Harus ada upaya, jangan dibiarkan. Jangan kita merasa nyaman ketika kita selamat, kita soleh, tapi orang lain berada dalam kesalahan. Jadilah orang-orang yang soleh dan muslih, ingin memperbaiki. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai ini muqaddimah. Ya. Aduh, saya khawatir banget ini. Ustaz ini muqaddimah terus. Nah, saya sedikit ke halaman 11. Hanya 2 ayat ini saya mau sampaikan. Ini definisi atau pemahaman kita tentang iman. 5 atau 10 menit ya. Nah, 2 ayat 5 menit lah. Iman itu adalah i'tiqadun wa amal. Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan, kemudian amal. Kadang-kadang kita memahami iman itu ya keyakinan saja. Gak ada hubungannya dengan amal kita. Itulah yang membuat orang-orang beriman itu sering tidak peduli dengan amal. Dia orang beriman, ternyata dia melakukan penyimpangan. Dia orang beriman, sudah pergi haji, tapi juga tertangkap korupsi dengan jumlah yang fantastis. Dia juga zalim. Nah, ini kan tidak sejalan. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Siapa itu orang beriman? Mengacunya kepada Al-Qur'an. Allah menjelaskan orang-orang yang beriman adalah pertama amanu billah, dia beriman kepada Allah. Allahu ahad, Allah satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kemudian wa rasuli, dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian tsumma lam yartabu, keyakinannya itu tidak ada keraguan, kokoh dia. Orang mau bilang apa? Enggak. Kalau sudah bicara akidah, no, tidak ada toleransi. Kalau masalah yang lain kita toleransi. Lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Kamu jangan berbuat musyrik. Kalau kedua orang tua kamu musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ada orang tua yang syirik kepada Allah. Ada orang tua yang kafir. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Fala tuti'huma. Jangan taati dalam masalah akidah ini saja. Ketika dia meminta kamu musyrik atau kufur, jangan taati. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kamu bermuamalah dalam hal-hal yang lain, silahkan. Hanya dalam satu titik itu saja. Ketika sudah menyentuh keimanan, jangan ikuti. Tapi yang lain, kamu tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Kamu tetap sayang kepada orang tuamu. Kamu tetap memberikan nafkah kepada orang tuamu. Jadi Islam sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana bisa hidup rukun dan damai meskipun berbeda agama di dalam satu rumah tangga sekalipun. Islam sudah punya patokannya. Kalau sudah urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau yang lain, oke. Kita bisa buat organisasi, kita bisa buat berkumpulan. Tapi jangan menyentuh ini.
Makanya ketika ditawarkan oleh orang-orang kafir dalam surat Al-Kafirun, wahai Nabi Muhammad, kita kompromi saja dah. Sebulan saya menyembah Tuhanmu, kemudian sebulan kamu menyembah berhalaku. Nah, gitu kan? Udahlah. Kita rukun-rukun nih. Gak usah kita saling berkelahi demi persatuan, demi kebersamaan, demi kedamaian. Gimana? Kita tuker-tukeran Tuhan yang kita sembah. A'udzubillahi min dzalik. Itu tawaran orang-orang kafir. Apa kemudian bimbingan Allah untuk Nabi Muhammad? Diulang-ulang di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Jawab wahai Nabi kepada orang kafir yang menawarkan itu, kita tuker-tukeran Tuhan. Katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budu. Saya enggak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Jangan minta saya untuk melakukan seperti yang kamu lakukan. Karena sudah urusan akidah. Diulang lagi. Wala antum abiduna ma. Kamu juga nggak boleh nyembah Tuhan saya. Udahlah masing-masing. Diulang lagi di ta'kid itu untuk menguatkan. Wala ana abidum ma abadtum. Saya juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga begitu, itu sampai 2 kali. Diulang-ulang. Untuk mengatakan dalam masalah akidah nggak bisa kompromi. Lakum dinukum wali. Tapi kalau urusan yang lain, bayangkan di dalam rumah tangga jadi, tidak kemudian udahlah kamu tinggalin orang tua kamu, biarin aja dia susah. Misalnya enggak. Hanya ketika dia menyuruh kamu ke dalam kekufuran dan kemusyrikan, kamu tolak. Tapi sisanya wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi bayangkan, Islam itu sudah mengajarkan toleransi antar umat beragama dalam ruang lingkup yang paling kecil dalam rumah tangga. Bukan berarti, udahlah putuskan hubungan kamu dengan orang tuamu karena dia kafir. Tidak. Oh kamu pisah saja, tinggalkan dia. Apalagi dia sudah tua renta, dia udah nggak bisa cari uang. Kamu udah kasih makan anak dan istrimu saja. Tidak. Allah meminta seperti nasihat Luqman kepada anaknya, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap jaga hubungan baik. Cuma tetap meskipun hidup dalam satu rumah, imannya lam yartabu. Tidak ada keraguan. Nah setelah itu bukan berhenti pada iman. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjuanglah dengan hartamu, dengan jiwamu. Berjuang. Jadi tidak cukup dengan iman. Buktikan. Orang-orang kafir itu berjuang juga. Jangan disangka hanya orang beriman. Orang kafir itu ngeluarin duit juga. Dia mau bikin pesta. Dia keluarkan uang miliaran. Konser miliaran, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat maksiat, itu mengeluarkan uang. Mereka berjuang, tapi sayang perjuangan mereka tidak bernilai apa-apa. Itulah yang disebut di dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Capek mereka berjuang dalam kemaksiatan, tapi dapat capek doang. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita orang-orang yang beriman, setiap rupiah perjuangan kita, setiap energi yang kita keluarkan, balasannya itu akan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Semuanya bernilai. Setiap rupiah, setiap pikiran kita, energi kita, waktu kita, semuanya tidak ada yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya orang beriman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu, enggak ada yang dengar. Bahkan semakin tidak diketahui, semakin mulia di sisi Allah. Nanti dia di padang mahsyar itu, di antara orang yang dilindungi oleh Allah adalah orang yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Nah itu saking luar biasa.
Jadi ada iman dibuktikan dengan pengorbanan. Kemudian ayat yang kedua tentang iblis. Iblis dia ngaku Allah ini adalah Tuhannya. Makanya ketika dia dikutuk oleh Allah, kemudian dia minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Jadi tetap dia minta, bilangnya kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku, wafatkan aku, matikan aku nanti pada hari kebangkitan. Jadi memang setan itu wajar kalau dia sering menang melawan manusia. Karena pengalamannya udah dari dulu. Dari zaman Nabi Adam ya. Sampai sekarang. Kita ini kan generasi berikutnya. Setan udah pengalaman sekali. Makanya setan itu luar biasa. Hari ini dia kalah. Kita sholat zuhur berjamaah misalnya. Kita banyak melakukan kebaikan hari ini. Belum tentu besok. Dia bukan berarti, nyerah nih ngadepin ini. Dia datang lagi besok. Pekan ini kita lulus. Pekan depan dia ganggu kita. Karena itu yang Allah minta kepada kita adalah berbuat baiklah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi jangan targetnya 2020 lah saya belajar. Nanti 2021 udah selesai. 2020 saya sholat berjamaah. 2021 udah selesai. Tidak. Sampai kita meninggal. Nah, setan itu begitu. Mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perilakunya menyimpang. Nah, di ayat berikutnya disebutkan illa iblis aba wa takbara wa kana minal kafirin. Iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi perilakunya aba wa takbar, menolak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, wastakbara dan sombong. Ini dosa yang besar ini, sombong. Katanya saya dapat WA. Saya dulu pernah ke Athena, itu ketemu dengan orang Mesir di sana. Sampai sekarang dia ada di Athena. Masih suka ngirim SMS, ngirim WA. Nah, terakhir dia ngirim WA. Apa yang terjadi di Cina itu, virus corona, dia menyebutkan, itu diantaranya adalah, ibrohnya buat kita ya, tetap kita sebagai seorang Muslim, kepedulian, kemanusiaan. Tapi di sisi lain, di situ ada kesombongan. Katanya di bulan Oktober 2019, Presiden Cina menyebutkan, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Mirip dengan pernyataan kaum Ad di dalam Al-Quran. Itu disebutkan mereka adalah bangsa yang besar. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari bangsa kami? Semuanya itu kecil. Tapi tidak lama kemudian Allah menurunkan angin yang menghancur luluhkan mereka. Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Di surat An-Nazi'at. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Dihukum kehinaan di dunia dan dihukum azab yang berat di akhirat. Qarun juga begitu. Hartanya yang melimpah, Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini bisa begini karena ilmu saya yang hebat. Saya cerdas mencari uang. Bukan anugerah Allah. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi. Ini sama, setan itu dosanya adalah istakbar. Dia sombong di hadapan Allah SWT. Enggak pantas manusia untuk sombong. Enggak ada tempatnya manusia untuk sombong. Semuanya itu al-alamin.
Hanya Allah yang Rabb, yang lain Al-Alamin. Bahkan di dalam hadis kesombongan itu adalah pakaianku. Jangan sampai pakaianku dipakai oleh manusia. Tidak ada. Kita nggak pantas untuk sombong. Selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Itu baru manusia. Apa yang kita sombongkan di hadapan makhluk yang lain, ternyata banyak yang lebih hebat dari kita. Yang larinya lebih cepat, ada. Yang bobot badannya lebih berat, ada. Banyak makhluk Allah yang ternyata lebih dari kita. Apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru bagian awal. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan, tapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan kita. Satu paket antara keyakinan dan amal. Seperti tadi, dan setan itu ternyata dia yakin Allah itu sebagai Tuhan. Tapi tidak muncul dalam perilakunya. Kenapa? Karena setan itu dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Ini saya mau nanya, al-iman yuqadu amal. Keyakinan sama amal itu. Kalau di kehidupan sehari-hari kita, amal baik kita berbanding lurus dengan amal jahat, amal buruk, itu yang salah iman kita atau amal kita? Sejajar soalnya. Jelek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam hadis disebutkan, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang ketika dia mencuri, pada saat itu dia beriman kepada Allah. Artinya apa? Iman dan keburukan itu akan selalu berpisah dia. Kalau iman masuk ke dalam diri seseorang, otomatis maksiatnya kabur. Ketika maksiat masuk, iman yang kabur gitu ya. Dan iman itu kan dijelaskan di dalam hadis, dia akan naik turun. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa jadi dia melakukan kesalahan. Tapi setelah dia melakukan kesalahan, imannya itu ditarik lagi. Dia masuk lagi. Sehingga kemaksiatannya itu diiringi dengan taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sampai Nabi mengumpamakan, coba kamu lihat seandainya di depan rumahmu ada sungai. Kamu mandi 5 kali di situ. Kira-kira apakah kotoran dan debu hilang dari tubuhmu? Iya, kata para sahabat. Seperti itulah sholat 5 waktu kita. Jadi kita melakukan kesalahan. Sama, Nabi Adam melakukan kesalahan. Iblis melakukan kesalahan. Cuma berbedanya adalah apa sikapnya setelah itu. Nabi Adam setelah melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tapi beda dengan iblis. Melakukan kesalahan, aba wastakbar. Dia menolak dan sombong. Dia bangga dengan kesalahannya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, yaitu berarti iman kita sedang keluar. Tidak sempurna iman kita. Tapi jangan berhenti di situ, terus kita perbaiki. Wah, ini tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu enggak begini. Maka dia bertobat. Bertobat kepada Allah. Allah buka pintu tobat 24 jam. Sampai matahari terbit dari barat. Atau sampai nyawa di dalam kerongkongan kita. Dan tidak ada istilah, tidak ada maaf bagimu.
orang-orang yang beriman. Itulah sayangnya Allah sama kita. Itulah sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah. Jadi tetap selalu mengiringi kesalahan kita dengan bertobat dan yakin bahwa Allah sangat sayang sama kita. Sayang. Barangkali ada yang lain? Cukup ya? Insya Allah sudah jam 1:30 nih, khawatir banyak aktivitas lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah kokohkan iman Islam kita. Allah kokohkan iman Islam keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan makin hari terasa kebaikan-kebaikan itu semakin ringan kita lakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.